Ntar dulu sayang. Ya. Kamu udah coba ikut belum, Dek? Ada suara. Suara aku masuk nggak? Nggak masuk. Oke, nunggu cue dari kamu, aku pembukaan. Iya. Oke. Ada doa belum? Oke, sayang. Standby 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi beserta jajaran, Gubernur Provinsi Bali, Bapak Iwayan Koster beserta jajaran, yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Samsi Gunarta, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, Presiden Intelligent Transport System atau ITS Indonesia, Bapak William Sabandar, Country Director World Resources Institute atau WRI Indonesia, Bapak Nirarta Samadi, Presiden of Grab Indonesia, Bapak Rizky Kramadibrata, Country Managing Director of Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi, anggota ITS, mitra strategis penyedia kendaraan listrik, dan para undangan yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk hadir di acara dukung ekosistem kendaraan listrik Provinsi Bali menuju G20. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu semua berada dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Perkenalkan, saya Mary Alexandra yang akan memandu acara ini hingga selesai. Acara hari ini akan terdiri dari pidato kunci, penandatanganan nota kesepahaman, foto bersama, peninjauan unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), dan konvoi bersama, serta konferensi pers, laporan penyelenggaraan, dan talk show. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan acara ini telah memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan sesuai arahan pemerintah. Tempat duduk hari ini ditata sedemikian rupa agar dapat menjaga jarak aman antara satu sama lain serta membatasi kapasitas. Kami juga telah menyediakan hand sanitizer di berbagai titik yang dapat digunakan selalu. Kami juga menghimbau agar Bapak Ibu tamu undangan untuk selalu menggunakan masker wajah dengan baik dan benar. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita akan menyaksikan tarian Black Ganjur, persembahan dari Politeknik Transportasi Darat Poltrada Bali. Tarian ini memiliki arti suatu pasukan atau barisan yang sedang berjalan dengan iringan musik barungan gamelan. Mari kita sambut tari Black Ganjur.
Pindahin lagi ya. Sekarang ya. Belum. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah penampilan spesial tarian indah dari Bali persembahan oleh Taruna Poltrada Bali. Sebelum kita menyaksikan acara lebih lanjut, kami ingin mengajak para tamu undangan untuk mengambil sikap sempurna dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tamu undangan yang terhormat, hari ini kita akan menyaksikan kolaborasi Grab, Intelligent Transport System atau ITS Indonesia, dan World Resources Institute atau WRI Indonesia demi mendukung ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Bali menuju G20. Di hari ini juga akan diadakan konvoi bebas polusi menggunakan armada kendaraan listrik Grab Indonesia, menandai kolaborasi dengan ITS Indonesia dan WRI Indonesia untuk mempercepat kebijakan transportasi rendah emisi di Provinsi Bali. Kolaborasi ini khususnya ditujukan untuk mendukung pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam menyambut penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Bali. Pemanfaatan kendaraan listrik sekaligus menjadi contoh bagaimana kendaraan listrik dapat menjawab isu iklim dan lingkungan, khususnya transisi ke energi bersih yang menjadi salah satu topik pembahasan penting di Presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya, kami ingin mempersilahkan Presiden ITS Indonesia, Bapak William Sabandar untuk menyampaikan laporannya. Kepada Bapak William, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swasti, Astu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi,
yang di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan untuk hadir pada acara ITS dan WRI dan Grab Indonesia pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan apresiasi kepada Bapak Budi Karya Sumadi. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di tengah-tengah padatnya kesibukan Bapak. Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Bapak IGW Samsi Gunarta. Lapor Bapak Gubernur, Pak Menhub bahwa Pak Gubernur sebenarnya berkenan sangat ingin untuk hadir, tapi karena ada acara yang sedang berlangsung di Buleleng, beliau berharap masih bisa hadir pada kesempatan dalam perjalanan ke tempat ini. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid. Kita berikan sambutan juga kepada Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin. Terima kasih Bapak hadir di acara penting ini didampingin oleh Wakil Ketua Umum Pak Dinung Prawiratmaja. Terima kasih. Kemudian ini Pak sahabat Grab, sahabat ITS Indonesia yang sangat aktif ya. Grab Indonesia hadir pada hari ini Presiden Grab Indonesia Bapak Rizky Kramadibrata bersama juga dengan Country Managing Director Grab Indonesia Ibu Neneng Gunadi. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Rizky dan Ibu Neneng. Kemudian Presiden dari Country Director dari WRI Indonesia Bapak Nirarta Samadi. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Nirarta Samadi. Seluruh peserta dan teristimewa juga tadi ada presentasi dari adik-adik Politeknik Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Kita berikan tepuk tangan. Ini adalah generasi-generasi muda di bawah arahan Bapak Menteri Perhubungan, punya jaringan anak-anak muda yang luar biasa banyaknya, dan ini adalah cikal bakal dari pelanjut gerakan transportasi masa depan yang ada di Indonesia. Mohon izin kami memberikan laporan kepada Bapak Menhub bahwa ITS Indonesia sebagai platform bangsa untuk pengembangan mobilitas cerdas dan pengembangan ekosistem transportasi digital yang mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19, mobilitas yang berkeadilan serta keberlanjutan lingkungan. ITS Indonesia memiliki program kerja, salah satunya adalah menggerakkan pengembangan mobilitas ramah lingkungan dengan menggunakan sarana transportasi baru, antaranya bis listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Organisasi ITS Indonesia, sebagaimana yang Bapak ketahui, adalah bagian dari World ITS, Global ITS, yang kebetulan anggotanya juga ada di negara-negara G20 dan ITS Asia Pasifik. Di Indonesia kita memiliki anggota yang merupakan gabungan dari lembaga pemerintah, akademisi masyarakat sipil, serta pelaku bisnis dan industri. Sebagian besar dari anggota ITS Indonesia merupakan pelaku bisnis transportasi di Indonesia. Bersama para anggotanya, ITS Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan mobilitas ramah lingkungan tersebut. Kami laporkan juga sebagai bentuk dukungan dan komitmen ITS Indonesia untuk rangkaian acara presidensi G20 bersama dengan anggotanya, salah satunya Grab Indonesia, dan berkolaborasi dengan WRI Indonesia, menghadirkan acara Bali's Advanced Electric Mobility Towards G20 atau dukungan ekosistem kendaraan listrik untuk keketuaan Indonesia di G20. Acara ini merupakan bentuk nyata kolaborasi demi percepatan kebijakan transportasi rendah emisi dalam mendukung pemerintah untuk mendorong adaptasi penggunaan kendaraan rendah emisi, khususnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta dalam rangka menyambut rangkaian acara presidensi G20 di Provinsi Bali. Nah, dalam acara ini akan ditandatangani nota kesepahaman antara ITS Indonesia dan World Resources Institute Indonesia dalam rangka kerjasama percepatan kebijakan transportasi rendah emisi di Provinsi Bali. Kerjasama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan berjejaring dengan pihak-pihak kunci dengan tujuan penelitian, diseminasi informasi dan peningkatan kolaborasi, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait sistem transportasi rendah karbon, dan juga diseminasi informasi terkait hasil penelitian dan kegiatan konkret, kegiatan yang menunjang. Secara konkret ingin kami laporkan Pak Menteri bahwa
Dengan kolaborasi ini, WRI mendukung pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan satu roadmap pengembangan kendaraan listrik ini, sehingga nantinya ITS Indonesia dapat memonitor perkembangan dari kemajuan-kemajuan pembangunan kendaraan listrik ini di Provinsi Bali. Kita memilih Bali ini karena memang kegiatan presidensi G20 dilaksanakan di sini dan kebetulan scalable, sehingga mungkin bisa menjadi sebuah model yang bisa dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Kami laporkan juga bahwa di luar gedung ini telah tersedia beberapa display kendaraan listrik terdiri dari motor dan mobil sebagai percontohan implementasi dari percepatan demi percepatan kebijakan transportasi rendah emisi di Provinsi Bali. Sebagai salah satu anggota dari ITS Indonesia, Grab Indonesia telah melakukan implementasi penggunaan kendaraan listrik di Bali. Yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan konvoi nanti ini adalah Grab Indonesia yang membawa motor VR, Gesit, dan Honda, Hyundai Motor yang membawa Hyundai Kona, dan Toyota Astra Motor yang membawa Toyota C+ Sport. Dalam kegiatan ini juga akan diadakan talk show dengan tema penyelenggaraan strategi nasional dan provinsi dalam mengakselerasi implementasi kendaraan listrik menuju G20 yang nanti akan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Direktur WRI Indonesia, Managing Director Grab, dan perwakilan komunitas EV lokal Bali ya, yang disebut dengan Dewata Electric Vehicle Association. Ada kebutuhan untuk melakukan standarisasi. Kemarin saya diinformasikan oleh Pak Koni bahwa di Bali sendiri ini ada 36 jenis baterai yang beroperasi, dan kalau ini tidak dikelola dengan baik, saya kira nanti industrinya tidak akan bertumbuh dengan baik. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa implementasi kendaraan listrik di Bali ini dan di Indonesia nanti dalam satu koridor yang tertata, dalam satu roadmap yang tertata, sehingga hasilnya nanti bisa optimal dimanfaatkan bagi bangsa Indonesia. Nah, kami berharap acara ini dapat mendorong kerjasama antar institusi dan juga akan menjadi simbol kolaborasi yang didorong oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan presidensi G20 dan yang selaras dengan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pak Menteri, tadi kami sempat berbicara juga dengan Ketua Umum Kadin, Pak Arsyad, dan mungkin ini bisa menjadi satu inisiatif bersama di bawah bendera B20 untuk mendukung pemanfaatan kendaraan rendah emisi ini di penyelenggaraan G20. Kami mohon arahan Bapak Menteri sekaligus mencanangkan kegiatan ini secara resmi. Terima kasih, demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bapak William atas laporannya. Bapak mohon untuk tetap berada bersama kami di atas panggung. Memasuki sesi selanjutnya, kami ingin mengundang dengan hormat Bapak Nirarta Samadi untuk dapat bergabung ke atas panggung dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman ITS Indonesia dan WRI Indonesia untuk kerjasama percepatan kebijakan transportasi rendah emisi di Provinsi Bali. Baik, untuk sesi penandatanganan nota kesepahaman ini kami ingin mengundang juga dengan hormat untuk bergabung ke atas panggung Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, Gubernur Provinsi Bali, Bapak Iwayan Koster yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Gunarta, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, Presiden of Grab Indonesia, Bapak Rizky Kramadibrata. Mohon kehadirannya Bapak untuk dapat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara ITS Indonesia dan WRI Indonesia. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa nota kesepahaman bertajuk Kerjasama Percepatan Kebijakan Transportasi Rendah Emisi di Provinsi Bali antara ITS Indonesia dan WRI Indonesia akan mencakup riset dan pengembangan sumber daya terkait adopsi sistem transportasi rendah karbon, serta bahasan mengenai inkubator teknologi dan transportasi berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Kami persilakan kepada Bapak William Sabandar dan Bapak Nirarta Samadi untuk dapat mengambil posisi. Tentunya saya akan membantu prosesi penandatanganan nota kesepahaman ini. Baik, Pak.
sudah berada pada posisi masing-masing? Bapak sudah siap? Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan ini, prosesi penandatanganan nota kesepahaman ITS Indonesia dan WRI Indonesia untuk kerjasama percepatan kebijakan transportasi rendah emisi di Provinsi Bali telah dilaksanakan. Bapak mohon izin mungkin bisa mengangkat dokumennya, menghadapkan kepada kamera, ya, seraya menunjukkan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani. Baik, dan saya mohon kesediaannya Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Gubernur Bali yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Arsyad Rashid, Bapak William Sabandar, Bapak Nirarta Samadi, dan Bapak Rizky Karmadi Brata untuk tetap berada di atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, Bapak mohon kesediaannya untuk mengambil posisi masing-masing karena kita akan mengabadikan momen yang cukup bersejarah ini. Dan tentunya kali ini saya juga ingin mengundang untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung kepada yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Bali, Bapak Iputu Astawa, dan Country Managing Director of Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi. Silakan Bapak untuk mengambil posisi yang sudah ditentukan. Saya hitung mundur ya Bapak, Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak mungkin dan Ibu dengan ganti gaya lain. 3. Oh, sama-sama mengangkat tangan kanan ya Pak, Ibu. 3, 2, 1. Baik Bapak. Sudah cukup tim dokumentasi? Apa masih perlu? Tetap senyum ya Pak, Ibu, walaupun pakai masker nggak apa-apa. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon untuk Bapak Gubernur Provinsi Bali yang kali ini diwakili oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Samsi Gunarta, mohon untuk tetap di tempat Bapak untuk menyampaikan kata sambutannya. Bapak Ibu terima kasih atas kesediaannya hadir di atas panggung. Silakan kembali ke tempat. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan bagi pemerintah Provinsi Bali dalam menyambut pelaksanaan G20. Untuk itu kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Provinsi Bali yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Samsi Gunarta. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, kemudian ini teman saya sendiri sebetulnya, Pak Direktur ITS Indonesia, sekaligus Dirut MRT, teman lama. Kemudian ada Pak Cok Koni dari Country Director WRI, kemudian Bapak Ketua Umum Kadin, Wakil Pak Denan. Kemudian seluruh teman-teman pejabat, Presiden Direktur Grab, Pak Rizky, Managing Director Grab Bu Neneng, ini yang setiap saat ketemu kami di Dinas Perhubungan dengan dan stafnya. Kemudian juga teman-teman para pejabat
Tinggi Pratama dari Kementerian Perhubungan dan pejabat administrator yang ada di sini. Saya ucapkan selamat pagi. Saya mohon maaf karena Pak Gubernur sebenarnya dalam perjalanan menuju ke lokasi ini, tapi karena lokasi penanaman mangrove-nya jauh sekali, jadi membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam untuk sampai. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri yang saya hormati, saya sampaikan bahwa untuk penyiapan ekosistem EV termasuk dengan prasarananya di Bali, sebetulnya Pak Gubernur sudah menerbitkan 2 Pergub, Pak. Pertama adalah Pergub 45 tahun 2019 yang isinya adalah penyiapan untuk penerapan energi bersih di Bali. Kemudian ada Pergub 48 untuk percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Bali. Nah, berbasis kedua Pergub itu, Bapak, kami sudah melakukan kerjasama dengan WRI, dengan Pak Koni kira-kira setahun untuk menyiapkan rencana aksi daerah untuk percepatan dari penerapan kendaraan berbasis baterai di Bali. Nah, dari rencana aksi daerah itu memang kami sudah mengidentifikasi ada 5 pilar yang mesti disiapkan strateginya. Pertama adalah dari sisi manajemen lead bank dan kemudian juga berkaitan dengan penerapan zona EV, jadi sandboxing. Kemudian yang kedua adalah dari sisi manufacture, termasuk baterai. Yang ketiga adalah penyiapan infrastruktur untuk charging dan kemudian juga dengan kerjasama bagaimana menyiapkan energi bersih yang bisa masuk ke dalam EV. Kemudian yang berikutnya adalah strategi komunikasi, jadi pilar komunikasi dan sosialisasi. Yang ini kebetulan juga kami dibantu oleh Purpose Climate Lab. Kemudian yang satu lagi adalah berkaitan dengan SDM. Nah ini kami sedang dibantu oleh Politeknik Negeri Bali untuk mempersiapkan bagaimana SDM EV ini bisa mengejar kemajuan SDM ICE. Nah dengan demikian harapan kami dalam tahun 2026 sebetulnya Bapak, dengan melakukan business as usual saja, EV di Bali, imigrasi EV akan terjadi kurang lebih 50.000. Nah, tapi rupanya ini tidak cukup untuk target nasional, karena target nasional menginginkan bahwa EV di Bali itu 2026 sudah mencapai 1 juta dari 4.300.000 kendaraan yang harus dimigrasikan. Jadi dari 4.300.000 ICE yang harus dimigrasikan, 1 juta EV. Ini mungkin agak berat kalau tidak ada intervensi yang spesial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang kebetulan kami sangat terganggu dengan situasi pandemi dalam 2 tahun terakhir. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman terutama WRI dan ITS ini, karena dengan adanya kerjasama ini kita pastikan akan ada penurunan breakdown dari rencana aksi daerah yang bisa masuk ke salah satu yang manapun di antara pilar ini yang kita harapkan untuk segera bisa didorong. Dan action dari teman-teman Grab ya, ini menarik sekali karena Grab sekarang Pak terus terang mengisi 300 unit dari 864 sepeda motor yang sudah ada di Bali. Terima kasih Grab. Jadi kira-kira 40%-nya sudah diambil Grab gitu. Jadi kami 60% ini masih berbagi dengan teman-teman Gojek dan yang lain. Nah, terutama sebetulnya yang sekarang memang yang kelihatan sekali adalah dari perpindahan dari teman-teman yang memang yang menyenangi sepeda motor. Nah, harapannya mungkin kami harapkan Pak Menteri dalam 2026 ini kita memang bisa mendorong di atas business as usual, tapi mungkin kalau kita kejar memang menjadi seperti yang diharapkan, kami sudah hitung-hitung usaha pemerintah itu mungkin sekitar kira-kira 30% dari 7 triliun yang diharapkan untuk baik mempersiapkan seluruh pilar maupun nanti termasuk nanti baterai manajemennya Pak. Ya ini yang memang kita perlu pikirkan bersama-sama dari mana kita akan isi. Nah dengan demikian kami harapkan dengan sangat Pak Menteri dapat memberikan dukungan dan bantuan terkait hal ini sehingga percepatan atau keinginan Pak Gubernur untuk menjadikan Bali sebagai provinsi yang memang
Nangun Satkerti Loka Bali, jadi kembali ke dapat mengusahakan bagaimana alam, krama, dan budaya ini bisa menjadi bersih, dan ini akan menjadi salah satu modal kita untuk usaha ke depan. Nah, ini bisa tercapai. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, demikian Pak Menteri, teman-teman sekalian. Saya mencoba mewakili kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Gubernur, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas usahanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menghasilkan yang terbaik untuk perkembangan IVI di Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih atas sambutannya Gubernur Provinsi Bali yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Igede Wayan Gunarta. Selanjutnya kami mengundang Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi untuk menyampaikan pidato kunci. Kepada Bapak Budi Karya Sumadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Bali yang diwakili oleh Kadisub, yang saya hormati ini sahabat saya runtang-runtung di Jakarta, Pak Arsyad, Ketua Kadin, ini juga sahabat dalam negosiasi dengan Jepang, ini, Pak Ketua ITS, Pak William Sabandar, Presiden Grab, dan juga Bu Neneng, dan hadirin dari WRI, dan hadirin dan adik-adik saya dari Posada Bali yang tadi nari. Jadi kalau kita bicara Bali, kita selalu bangga. Tapi kita tidak cukup dengan bangga. Kita harus memberikan suatu inisiatif bagi Bali. Kita juga bangga dengan G20 dan tidak cukup kita bangga. Kita isi kegiatan G20 dan Bali dengan inisiatif-inisiatif yang relevan. Menurut saya hari ini kita melakukan kegiatan yang relevan sekali. Bagaimana kita mendukung electric vehicle, kendaraan listrik, dengan suatu komunikasi yang baik. Tapi juga tidak cukup hari ini bahwa kita punya konsistensi menjalankan kegiatan itu menjadi penting. Tadi sampaikan oleh Pak Kadisub mengenai manajemen baterai. Itu satu simpul yang membuat economical scale daripada kendaraan listrik ini menjadi tidak ekonomis. Nah, oleh karenanya saya mengajak Kadin, Pak Arsyad, kita sama-sama mengumpulkan beberapa stakeholder agar ini menjadi satu manajemen bersama, baik itu pengadaan motor dan mobil listrik, dan juga manajemen baterainya. Kemarin di Jambi bersama Pak Menko Marinvest, kami melakukan satu campaign yang memang diminta oleh Pak Presiden. Para menteri, silahkan kalian melakukan kampanye, dan tidak sekedar kampanye, tapi memang melakukan langkah-langkah yang relevan. Kita lakukan touring dari Jakarta ke Jambi. Dan Pak Menko Marinvest juga sudah menggunakan kendaraan listrik bersama-sama kami Kementerian Perhubungan. Sekali lagi saya mengajak para KL menggunakan itu. Kalau Pak Kadin sudah ngomong, pengurus Kadin pakai semuanya, beres juga itu punya. Ya. Nanti kita sama-sama leasing aja, Pak. Nggak mesti harus beli cash ya. Nah, apa yang dilakukan? Memang kita membuat roadmap. Tidak mungkin ya, ujuk-ujuk
nggak boleh ya. Tiba-tiba itu menjadi serta-merta, ya. Kita memang ada roadmap-nya. Nah, kalau Grab melakukan hari ini, memang roadmap-nya demikian. Kita memang minta kepada para operator daripada kendaraan umum, apakah itu bis, taksi, motor dengan listrik. Nah, tapi memang mesti ada satu konsekuensi yang harus didukung secara bersama agar secara pasti manajemen baterai, charging itu menjadi lebih masif, lebih ekonomis, dan ini nggak bisa dilakukan oleh satu pihak. Maka sinergi hari ini baik sekali. Saya mengapresiasi, saya juga minta kepada pemerintah daerah yang lain melakukan hal yang sama. Kalau katakanlah mass transportation, kita sudah ada MRT, nanti bis, taksi, motor, lalu para KL, para anggota Kadin, ya itu Arsat mungkin satu frekuensi ada 300 ada anggotanya ya Pak ya. Kalau punya kendaraan listrik satu-satu, maka charging yang disediakan oleh PLN itu juga akan ekonomis. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita harus bicara tentang G20. Kebanggaan kita tentang G20 ini harus disertai dengan apa yang harus kita lakukan. Saya pikir Pak Rizky lakukan masif ya, motor, mobil minimal di Bali ya. Nanti kita pikirkan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Bis ya, kita akan berikan bis listrik di sini dengan by the service, artinya kita mensubsidi bis di Bali ini dengan kendaraan listrik minimal katakanlah dari bandara ke Kute, dari bandara ke Nusa Dua. Tapi kita pasti melakukan kegiatan itu dengan baik. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya mengapresiasi apa yang dilakukan hari ini karena merupakan satu gerakan yang menindaklanjuti apa yang diminta oleh Pak Presiden. G20 adalah kebanggaan kita. Bayangkan, kita menjadi pemimpin 20 negara terbesar di seluruh Indonesia. Bangga nggak? Kita bangga. Tapi kebanggaan itu kalau nggak diisi secara substantif, kita menunjukkan mangrove-nya bagus, kendaraan listriknya oke, orangnya ramah-ramah, hotelnya bagus, itu baru keren. Nah, Bali kita juga akan buat VIP yang bagus nanti di sini, dan marilah bersama-sama, terutama insan swasta ya, Pak Arsat dan Pak Denon, karena pemerintah itu APBN-nya kontribusinya kira-kira 30%. 70%-nya swasta. Ya. Nah, kalau kita bersama-sama, insya Allah kita bisa mensukseskan inisiasi menjadikan kendaraan listrik ini menjadi satu kendaraan yang masif, ya. Dan lebih dari itu, ini adalah langkah-langkah yang pasti untuk mensukseskan G20 yang dipusatkan di Bali. Semoga Tuhan memberikan jalan pada kita dan memberikan ridhonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi atas pidato kuncinya, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Melanjutkan sesi berikutnya, kita akan memasuki acara peninjauan unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB dan konvoi bersama. Kami mohon kepada tamu undangan VIP agar dapat menuju ke area konvoi, dan bagi yang akan mengikuti konvoi motor listrik akan diinformasikan dan didampingi oleh panitia dan mendapatkan panduan teknis penggunaan motor listrik dari panitia yang sudah bersiap di area lobi. Kepada Bapak dan Ibu yang berada di barisan pertama untuk keluar terlebih dahulu, lalu diikuti barisan berikutnya setelah barisan pertama keluar dari area hall.
Baik. Berikutnya kami mohon kepada yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi, Gubernur Provinsi Bali Bapak Iwayan Koster yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Bapak IGD Wayan Samsi Gunarta, Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid, Presiden ITS Indonesia Bapak William Sabandar, Country Director WRI Indonesia Bapak Nirarta Samadi, Presiden of Grab Indonesia Bapak Rizky Kramadibrata, Country Managing Director of Grab Indonesia Ibu Neneng Gunadi, mohon kesediaannya untuk menuju ke area peninjauan unit KBLBB yang berada di area depan lobi Pecatur Hall.